Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang sedang melaksanakan program magang bersertifikat Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Hiprofam yang merupakan bagian dari PT Hikmah Sejahtera yang berlokasi di Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Sebelum itu, kami izin memperkenalkan diri. Saya Fabino Falibatuwo dengan NIM 225001071111291. Perkenalkan, nama saya Ziba Ganenela Pranita dengan NIM 22505007111275. Saya Nur Fatimah Tusuro dengan NIM 225055011111116. Saya Hapa Indana Zulfa dengan NIM 225001071111014. Saya Faiz Yusuf Brandit dengan NIM 225001001113038. Hai semua, aku Fatima, peserta magang di Hiprofam sebagai staf data divisi PERA. Berikut aktivitas saya selama magang di Hiprofam. Untuk keberangkatan kegiatan magang di Hiprofam, kami berangkat dari lokasi rumah menuju Hiprofam yaitu pada pukul 6 dan sampai di peternakan pada pukul 7. Hiprofam adalah salah satu peternakan kambing perah yang dinaungi oleh PT Hikmah Sejahtera. Hiprofam berlokasi di Dusun Sabrang Bendo, Jalan Arjuno, Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Visi Hiprofam yaitu menjadi peternakan kambing yang unggul, berkelanjutan, inovatif, serta menghasilkan produk hasil ternak bermutu tinggi dan halal. Misi Hiprofam yaitu mengelola peternakan kambing dengan prinsip berkelanjutan dan efisien, menghasilkan produk ternak berkualitas tinggi melalui penerapan teknologi modern dan praktik terbaik, menjaga kesehatan dan kesejahteraan ternak atau animal welfare, meningkatkan inovasi dalam pengembangan produk berbasis kambing dan turunannya dalam memenuhi kebutuhan pasar yang beragam. Populasi kambing di Hiprofam Batu pada bulan Oktober adalah sebanyak 107 ekor dengan jenis kambing yang ada di peternakan ini adalah Alpin, Sapera, Anglopera, dan Sanen. Bangunan yang ada di Hiprofam yaitu kandang kawin koloni, kandang indukan bunting, kandang darah dan pejantan muda, kandang indukan laktasi di perah, lahan hijauan indigofera, kandang umbaran, kandang cempe, kantor, serta gudang susu. Manajemen pemberian pakan yaitu dengan pemberian susu pada anakan kambing atau cempe di pagi dan sore hari, kemudian dilanjutkan dengan pemberian pakan dengan jenis konsentrat, kacang hijau, CF1, CF2, dan CF3, serta hijauan indigofera yang dilakukan sebanyak 6 sesi. Selanjutnya yaitu pemberian air minum. Air minum sangat penting dalam produksi susu kambing perah, sehingga dalam pemberiannya harus tersedia dengan cukup. Selanjutnya yaitu manajemen kesehatan kambing perah. Sanitasi kandang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit pada kambing perah, yaitu kandang dibersihkan sehari 2 kali di pagi hari dan sore, serta dilakukan penyemprotan disinfektan untuk membunuh organisme patogen. Kemudian diberikan taburan kapur dolomit untuk memudahkan pengamburan kotoran dari kambing perah dan digunakan sebagai sanitasi perkandangan. Sanitasi perkandangan juga dilakukan dengan penyemprotan obat lalat yang bertujuan untuk mengendalikan hama lalat di peternakan. Perawatan kambing sangat berperan penting dalam mencegah terjadinya penyakit pada kambing perah. Perawatan kambing diantaranya yaitu memandikan kambing secara bergiliran dan menjadi program kerja mingguan dari Hiprofam. Hal ini digunakan untuk menjaga kebersihan kambing perah. Selanjutnya yaitu memotong kuku kambing perah.
Hal ini dilakukan untuk mencegah ternak cedera karena kuku yang panjang, dan kuku yang panjang merupakan sarang dari kuman, di mana kuman ini dapat menyebabkan berbagai macam penyakit pada kambing perah. Selain perawatan kambing, upaya pencegahan penyakit dilakukan dengan pemberian vitamin ternak melalui oral dan injek intramuskular yang menjadi program kerja bulanan pada HIPPROFAM. Selanjutnya yaitu penanganan penyakit pada kambing perah. Mastitis merupakan penyakit radang ambing. Hal ini dapat ditangani dengan injek intramammary, antibiotik melalui puting, dan injek intramuskular pada ternak berupa antibiotik dan antiinflamasi. Penyakit mastitis pada kambing perah di HIPPROFAM dapat diketahui dengan adanya cek mastitis dengan uji CMT atau Californian Mastitis Test dengan menggunakan cairan CMT. Dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa pedal untuk menampung susu kambing yang diperah, kemudian diberikan larutan CMT. Apabila terjadi pengentalan pada susu, maka kambing dinyatakan positif mastitis, dan apabila tidak terjadi pengentalan pada susu, maka kambing dinyatakan negatif dari mastitis. Selanjutnya yaitu manajemen pemerahan. Manajemen pemerahan dilakukan dengan 3 tahap, yaitu pra-pemerahan, pemerahan, dan pasca pemerahan. Pra-pemerahan dilakukan dengan mengeluarkan kambing dari kandang menuju ke tempat perah. Kemudian kambing diikat pada sisi bagian kanan kandang perah. Sebelum itu dipersiapkan alat pemerahan, yaitu kanebo, alat semprot air, alat semprot disinfektan, timba air, dan gelas ukur 2 liter. Tahap pra-pemerahan dilakukan dengan penyemprotan disinfektan, kemudian dilanjutkan dengan penyemprotan air. Kemudian puting dilap menggunakan kanebo kering, dan selanjutnya dikeluarkan susu pertama sebelum diperah. Pemerahan dilakukan dengan teknik tangan penuh, di mana ibu jari dan jari telunjuk mengunci bagian pangkal puting, kemudian ketiga jari menekan puting. Fungsi penguncian puting dilakukan agar susu yang dikeluarkan tidak kembali ke ambing. Jika pemerahan telah selesai, maka dilakukan pencatatan hasil pemerahan. Pencatatan produksi susu sangat penting untuk mengetahui performa tiap ternak dan menjadikan bahan evaluasi dalam menentukan ternak dengan produksi rendah yang nantinya akan dikeluarkan dari divisi perah. Tahap pasca pemerahan dilakukan dengan pencelupan puting pada tip dipping dengan larutan iodin. Susu yang telah dikumpulkan dan telah disaring sebanyak 6 kali akan dilakukan pengemasan dalam bentuk botol, milk can, kemas 2 liter, dan kemas 1 liter. Kemasan milk can disimpan di chest freezer, dan kemasan ini digunakan untuk produksi pasteurisasi. Kemasan botol dilakukan penyimpanan pada blast freezer. Hal ini dikarenakan pada blast freezer memiliki kemampuan pendinginan yang sangat cepat. Setelah kegiatan pemerahan selesai, maka dilakukan pembersihan tempat perah, yaitu dengan menggosok kandang perah dan melakukan pembersihan pada lantai tempat pemerahan.
Manajemen pengolahan limbah. Manajemen pengolahan limbah dilakukan dengan pembuatan pupuk kompos dari kotoran kambing dengan pencampuran menggunakan EM4, molasses, air, serta dedak. Campuran kotoran hewan dengan larutan ini akan difermentasi selama 2 minggu dan kemudian dipakai sebagai pupuk tanaman indigo vera. Manajemen pemeliharaan kambing perah juga dilakukan dengan pemanenan hijauan odot sebagai pakan hijauan kambing perah. Pemanenan hijauan juga dilakukan pada tanaman indigo vera. Tanaman indigo vera diberikan sebagai bahan pakan ternak untuk meningkatkan produksi susu karena tanaman indigo vera memiliki kandungan protein yang tinggi. Pemberian pakan indigo vera kepada ternak dilakukan dengan pencoporan terlebih dahulu. Pencoporan indigo vera dilakukan setelah indigo vera dilayukan. Manajemen pemeliharaan juga dilakukan pada lahan hijauan dengan dilakukan penyiraman serta pemupukan pada lahan hijauan indigo vera. Pemupukan lahan indigo vera dilakukan sebulan sekali untuk menjaga kualitas tanah pada indigo vera sehingga produktivitas indigo vera tinggi. Pemberian air gula pada indukan setelah melahirkan berfungsi untuk mengembalikan energi pada indukan yang telah melahirkan. Pemberian kolostrum pada anakan kambing yang baru lahir sangat penting karena pada kolostrum terdapat antibodi yang dapat digunakan untuk pertumbuhan anakan kambing, serta pada kolostrum terdapat sifat laksantia di mana untuk mengeluarkan kotoran dalam pencernaan kambing yang baru lahir. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Profam Batu dan PT Hima Sejahtera yang sudah memberikan kami tempat untuk melaksanakan program magang bersertifikat Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan tentunya tidak lupa pihak-pihak terkait yang sudah membantu jalannya magang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.